Nanti kalau saya pantun bilang cakep, jangan lupa. Jalan-jalan ke Jawa Barat. Cakep. Jangan lupa mampir di Kabupaten Garut. Cakep. Sudah tiba di acara penutupan, ayo semangat. Amin. Terima kasih cukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Kadis yang berkenan hadir dan selamat datang kepada Yang Terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Bapak Ade Manadin, SPD MPD, serta Bapak Ibu fasilitator dan seluruh peserta panitia yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangkaian acara penutupan pelatihan pengimbasan pelaksana PSP Angkatan 1. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demi kelancaran kegiatan yang akan kita laksanakan, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa yang akan dibacakan oleh Bapak Dede Hidayat SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, yang terhormat Kepala BPJP Provinsi Jawa Barat beserta staf, Bapak Ibu narasumber fasilitator yang kami hormati, para peserta, prasekolah, guru TK, PAUD, SD, SMP, dan SMP yang ada di Jawa Barat. Marilah kita menundukkan kepala sejenak sambil berdoa. Semoga acara pelatihan pengimbasan Sekolah Penggerak Angkatan 1 di Jawa Barat ini mudah-mudahan mendapat ridho lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang akan nanti melaksanakan pengimbasan di sekolah masing-masing yang ada di Jawa Barat ini, mudah-mudahan ada dalam kelancaran menghasilkan produk sekolah imbas yang lebih baik. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala ampuni sahabati Rasulullah ajma'in, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika wa adimi sultan. Rabbana taqabbal minna sholatan wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksirana ya rabbal alamin. Allahumma inna fatahna laka fatahan mubina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti laporan pertanggungjawaban kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, Saudari Neti Meliawati. Kepada Ibu kami persilakan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Bapak Ade Manidin, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta kegiatan, serta teman-teman panitia yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadiratillahir Rabbi yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan dan kesehatan serta keselamatan sehingga pada akhirnya sampailah kita kepada acara penutupan pelatihan penindasan pelaksana PSP Angkatan 1. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan alhamdulillah telah dilaksanakan selama 4 hari dimulai dari tanggal 10 sampai 13 Juni tahun 2024 bertempat di Hotel Santika Bandung. Adapun peserta dari kegiatan ini adalah dari Kota Bandung yang diundang 26 orang, hadir 26 orang, dari Kabupaten Garut yang diundang 72 orang, alhamdulillah hadir semua 72 orang. Adapun hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah peserta diharapkan mampu memahami tujuan dan konten alur proses belajar dan evaluasi pelatihan, serta mampu memetakan rencana belajar. Peserta mampu memahami pola pikir dan konsep dalam membangun semangat belajar. Peserta memahami dan mampu mempraktikkan keterampilan coaching, fasilitasi, dan monitoring dalam proses pembelajaran orang dewasa. Peserta mampu memahami dan mempraktikkan refleksi diri serta memberikan umpan balik yang membangun dalam proses pembelajaran. Peserta mampu merefleksikan implementasi terkait komunitas belajar, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data selama melaksanakan PSP. Peserta dapat memetakan dan mengidentifikasi semua praktik baik yang sudah dilakukan dan mampu berbagi praktik baik dengan metode STAR. Peserta mampu memahami alur pengibasan dan skema penyusunan rencana kerja dalam pelaksanaan pengibasan. Serta peserta mampu mengetahui cara pemanfaatan pos kinerja untuk mendukung dan memaksimalkan proses pengibasan. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang kami hormati, itulah sekilas yang kami laporkan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan sambutan, pengarahan, dan sekaligus menutup kegiatan secara resmi. Saya mau membacakan pantun ya, kayaknya sekarang lagi trending. Belanja ke pasar baru membeli berlian. Cakap. Pulangnya mampir ke pasar rambutan. Cakap. Selamat jalan kepada para hadirin sekalian. Sehingga kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Satu lagi boleh ya? Boleh. Boleh sekali, Bu. Ngala daun sampai di Gunung Guntur. Cakap. Selana mampir ke Mantatan. Oh, Kamantatan. Sawang Sulna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Satunya dimatiin. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan kesan dan pesan peserta diklat yang pada kesempatan hari ini akan diwakilkan oleh Ibu Yayan Irmayani SPD dari SDN 1 Lebak Agung, perwakilan dari kelas B. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Bapak Ademudin SPD, yang terhormat Bapak dan Ibu Fasilitator, juga tidak lupa yang sangat saya banggakan seluruh rekan peserta pelatihan pembebasan pelaksana program sekolah bergerak angkatan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasa syukur pada hingga hari ini, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk mewakili rekan-rekan peserta untuk kembali saya ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alhamdulillah untuk hari ini saya diberikan kepercayaan meskipun masih belajar untuk berbicara di depan umum, untuk mewakili rekan-rekan peserta, memberikan sedikit rasa bahagia setelah menyelesaikan pembebasan pelaksanaan PSB angkatan 1. Tentu saja hari ini saya merasa sangat bangga berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu hebat yang insya Allah semua di sini merupakan para katalis pendidikan yang nantinya akan menjadi pionir kepada sekolah-sekolah imbas di setiap kabupaten. Mudah-mudahan juga insya Allah nantinya hasilnya sangat memuaskan. Karena itu atas bimbingan dari para narasumber, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber yang sudah memberikan banyak bekal kepada kami sebagai sekolah pengimbas, baik itu dari segi keilmuan, teori, strategi, dan berbagai praktik baik yang sudah kami dapatkan selama pelatihan selama 4 hari dari tanggal 10 sampai 13 Juni 2024. Tidak lupa juga kepada panitia penyelenggara, jazakumullahu khairan katsira, kepada BPGP Jawa Barat yang sudah memberikan fasilitas begitu memuaskan kepada kami para peserta sehingga kami merasa nyaman, damai, dan bahagia melaksanakan pelatihan ini. Dan yang paling membahagiakan, alhamdulillah, pada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Garut sudah membersamai di hari terakhir, karena berkat dari support beliaulah kami bisa setegar dan sebahagia hari ini. Yang pasti kesan yang saya rasakan berangkat dari Garut sangat bahagia. Sampai hari ini alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Mengapa? Karena selain mendapatkan ilmu, bekal untuk melaksanakan pengimbasan, juga yang paling penting kami berbahagia berada di Hotel Santika. Dan tidak lupa kepada seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru, salam kompak,
Saya sangat bangga kepada kita semua karena kita bisa berempati, saling berbagi dan berkolaborasi pada pelatihan kali ini. Semoga nanti di pengimbasan kita akan selalu bisa terus berbagi dan berkomunikasi meskipun tidak melalui acara luring seperti ini. Mudah-mudahan komunikasi kita tetap terjalin dengan baik untuk saling memberikan input supaya proses pengimbasan pada tahun ini bisa berjalan dengan lancar, juga mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sedikit pantun, karena tadi kata ibu juga sekarang lagi tren pantun. Beli mangga ke kota Jogja, ngumpet di sana tak ada penjaga. Kami bangga dan bahagia. Nginep di Hotel Santika, serasa di surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan yang sekaligus akan menutup acara ini secara resmi yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Bapak Ade Maladin SPD MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPDP Jawa Barat yang saya hormati, yang dalam hal ini diwakili oleh seluruh panitia yang tidak kalah luar biasa dan hebat, teman-teman pemateri, fasilitator dan narasumber, juga Bapak Ibu para peserta yang telah mengikuti dengan baik selama kegiatan ini. Sebelum saya mulai, saya akan bacakan pantun dulu. Begini, Allah tidak menjanjikan bahwa hidup itu mudah, tapi Allah berjanji setiap kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Nah, itu adalah hidup. Maka untuk itu pantun saya. Kita menanti lah. Keren. Bagus. Menunggu. Ternyata sudah keluar. Benar, pantunnya keren. Pantun yang tidak perlu ditemuki dan tidak perlu dijawab, tapi direnungi dan direspon. Yang pertama, saya luar biasa awalnya mohon maaf tidak bisa hari Senin sebagaimana dijadwalkan sehubungan Dinas Pendidikan baru bermigrasi dari tempat lama ke tempat yang baru. Jadi di pengungsian itu ternyata tidak enak sama dengan teman-teman Bapak Ibu guru dan seterusnya. Jadi jangan sekali-kali kita menutup anak, ternyata kita di sini pun merasa dihukum kita itu. Sebab hidup diatur jam segini masuk, jam segini makan, jam segini tidur. Ternyata diatur hidup itu tidak enak ya. Nah, itu harus jadi sebuah gambaran bagi kita dalam mengawal anak-anak atau peserta didik kita di lapangan, guru-guru kita di lapangan. Kita itu harus banyak merenung dan kurangi menyalahkan orang, menghukum orang dengan kata-kata itu sudah mulai kita hilang. Perubahan ini sebuah keniscayaan, teman-teman. Yang harus kita lakukan. Saya sering mengatakan, ketika zaman Majapahit dulu, yang kuat patotnya pasti bisa mengalahkan yang lemah, yang tidak berdaya. Kalau sekarang tidak, yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Itu bedanya. Makanya lahirlah
Merdeka Belajar yang terorientasi dalam 3. Bagaimana guru penggeraknya, bagaimana sekolah penggeraknya, bagaimana kurikulum merdekanya, kita kawal sama. Itu semua cikal bakal kebangkitan kita, cikal bakal taubatan nasuha kita dalam mengelola pendidikan. Di awal-awal kita menghujat semua bahwa kurikulum ganti. Sekarang baru sadar bahwa kita seperti sekali kurikulum merdeka itu kan akhlakul karimah. Karena kita sering menonton di televisi. Tadi saya pagi pun nonton TV One. Selain anak kelas 2 SMP menikah, juga anak ada yang membunuh guru. Itu karena rasa dendam yang ada pada anak. Maka kita semua sadar sekarang. Saya pun baru sadar, ternyata jangan ada luka pada peserta didik itu, baik luka fisiknya maupun luka psikisnya. Yang paling luar biasa, jangan dilukai psikisnya, sebab rasa dendam itu akan terekspresikan nanti. Pada saat ini anak itu dibentak oleh guru, anak itu sakit sebetulnya. Hanya di saat ini, saat dia dibentak, tidak mampu untuk melawan pada gurunya, sehingga nanti ya, akan terekspresikan ke SMP, damai, kuliah, ketika menikah. Tidak jarang suami membentak istrinya, istri membentak suaminya, karena itu didikan. Kalau kita baca psikologi perkembangan, masa main anak itu memang 7 tahun itu sudah luar biasa. Jadi anak, pasti setiap anak di air mainnya, di pasir mainnya, dikat saja satu tahapan perkembangan permainan oleh kita sebagai orang tua, maka permainan itu akan diulang kembali oleh manusia itu nanti ketika sudah umur 40 tahun, 45 tahun. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu jangan salahkan suami kita kalau suami masih main di usia 45 tahun, karena ketika kecilnya ada fase perkembangan yang dihambat. Bisa edukasi panas, karena ada hambatan. Mengulang masa kecil. Iya. Makanya hanya sekedar nasi nggak apa-apa. dan kehidupan itu. Watawasabil haq watawasabil sabr. Nah, kita saling mengingatkan. Nah, ada yang seperti Manjakan mereka. literasi numerasi itu hanyalah diksi saja. Kalau kita jabarkan pada makna yang hakiki, jadi kita itu jangan hanya pandai mengukur anak, tapi diukur proses yang sebenarnya bagaimana. Jangan hanya pandai membaca orang lain, diri kita tidak pernah dibaca. Kalau kita ingin kambing itu bagus, jangan tiap minggu diukur perutnya berapa, lebar perutnya, tidak. Tapi bagaimana kambing itu tumbuh dan kembangnya bagus, tidak hanya dengan numerasinya, tapi ada prosesnya. Makanya bagi anak, kita semua ini bukan untuk menjuruskan anak pada satu titik, tidak. Tapi bagaimana mengawal seluruh kecerdasan yang dimiliki oleh anak itu akan sampai sesuai dengan hati sanubari dan kemampuannya. Maka merdeka belajar itu di situ. Bukan anak jadi bodoh ketika dihadapkan pada proses pembelajaran. Anak digiring yang tidak senang matematika, didebungkan kepalanya harus bisa meraba 2 kali 2 sampai 10. Kan tidak begitu. Ya. Saya kan hidup dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah,
PTD, kasih, kabin, sekretaris, kepala dinas. Saya semuanya tahapan itu dilalui. Sehingga saya merasakan ketika guru di bawah kepala sekolah sakit saya. Ketika saya jadi kepala sekolah mau menyakiti orang lain. Ketika jadi kepala sekolah di Bohongan atau di Praswepo orang kecamatan nyeri hati. Saya setiap tahapan itu saya lalui. Sehingga ujungnya saya kepala dinas. Saya jalan ke sekolah, kenapa? Kalau saya ke sekolah pasti dikasih uang ke kepala sekolah. Nganyut mahutan, duit tabungan dirarat di kelas izin, mengarah rengkel, sumbernya amplop. Tidak ada keikhlasan di situ, tapi ada kebencian. Tuh kayak pengawas nolong duit pasti minta rokok jeung kopi. Karena jangan disuruh dulu lagi. Entah saya mawas diri dan saya di kepala sekolah, saya bisa ngomong ke pengawas saya dulu. Karena pengawasnya tidak ada kompetensi. Coba sekarang mawas diri semua. Jadi pendidikan itu tidak lahir dengan instan, tapi lahir kebenaran itu berproses. Dan proses kebenaran itu bisa dirasakan saat ini, bisa dirasakan ketika kita sudah tidak menjabat atau ketika kita sudah meninggal dunia, baru dirasakan kebenaran itu. Ya, saya dari Garut paling banyak kalau saya list dari pihak dari list. Bisa ngomong pengibasan itu bukan hanya narasi, pembangunan narasi saja, yang berganti dengan bagus dan harus itu. Terlambat sebetulnya. Kalau saya sudah lama Pak mengimbaskan itu, kepala sekolah penggerak saya pindahkan ke non penggerak yang muridnya banyak, paksakan. So, harus cepat ini pengimbasan itu. Jadi, kalau kata Pak Bupati Pak Rudi saya, Pak D, nah itu terjadi kasta-kasta begini pendidikan itu. Penggerak, non penggerak. Kan dari politisi mah gitu. Bedanya politisi dan akademisi itu satu. Kalau politisi jargonnya menang kalah, kalau akademisi benar salah, beda. Saya terangkan itu Pak, kan ini harus ada proses. Tidak semuanya harus. Jadi sepakat, kata-kata sepakat sih. Kastanisasi itu tidak boleh sebetulnya. Sekolah penggerak jadi nikmati dengan ini non penggerak ini dengan alasan klasik. Makanya khusus Garut saya paling pertama dulu ketika ada penggerak daftar lah. Terus daftar mah kayak engap. Daya nama satu. Kepala sekolah semua daftar visiter di mutasi itu. Maka saya di pertama ayam begituan, cikgu pindah ke saya di penggerak ke sekolah non penggerak. Tapi saya izin ke BPG, pas saya izin pengimbasan ini. So 18 lebih pada tes ombak saja, yes. Dan sekarang memang harus diimbas. Sebetulnya imbas ini harus ada ini juga dari kabupaten kota sebetulnya. Bagaimana mengawal sekolah penggerak ini, kurikulum merdeka ini dengan anggaran yang mumpuni. Seharusnya begitu. Pengimbasan ini harus diimbangi dengan itu. Tapi ketidakmampuan, ketidakberdayaan APBD kita. Saya hanya menyimpan di Pak Rom itu, Bapak Ibu, 5 miliar saya. Bagaimana mengawal konsistensi Bapak Ibu guru untuk mendidik peserta didik. Terus. Tapi sampai saat ini belum ada efek yang terasa. Dan tadi
berangkatnya ke sini hanya menghindari kekesalan di sekolah. Tapi tidak semua pasti. Tidak 100% itu karena imbas seperti orang magnet induk yang hasil imbasan itu tidak sempurna imbasan. Agama pun sama. Apa yang dikatakan Rasulullah dan ulama Rasulullah itu sampai ke bawah kan tidak sempurna nyampe pada itu. Sebab narasi yang dibangunnya tidak sama yang menyampaikannya. Apa yang menghambat kemampuan. Makanya ini dari Gardu ada 37 kalau selesai hari 2 9 74 orang 76 lebih ya, jadi sangat luar biasa. Saya mohon Wilayah Kabawan Purna Bakti 7 bulan lagi. Jadi saya mohon kalian ya mengukur minat ngerokok tadi. Bisa kadang-kadang nggak pulang dinas pendidikan itu mana pendidikan. Saya kata merenung kemampuan masing-masing individu itu susah. Coba jadi dia lala kemarin dibaca bahasa entah saya tapi ada kan pendidikan. Anggota biara itu begini bicara. Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menimbun uang sertifikasi sehingga uang sertifikasi saya belum cair. Saya marah tidak. Karena tahapan guru, level guru itu rupa-rupa. Mau getol, anu kedul, anu mampu, jeung itu mampu. Bagaimana berarti itu mampu? Sampai yang mengakses PPG itu bukan kami, tapi Bapak Ibu di akunnya masing-masing. Sudah di mana level Bapak Ibu itu? Ketika SKTP-nya lahir itu, SKTP bukan dari kita, SKTP itu dari Kemendikbudristek. Siapa yang berbuat? Bapak Ibu. Biar lala lagi. Karena dia kehidupannya puas dengan menyalahkan orang lain. Ketika menyalahkan orang lain, kehidupannya selesai. Makanya Bapak Ibu pemateri untuk Kabupaten Garut, ketika mau kesampingkan ini sudah saya bekali rata-rata 5 juta sudah dibekal. Sebab gaji ke-13 cair langsung. Yang baru ke Bandung silakan gaji ke-13. Jam 8 itu sudah saya cairkan ke BJP. Saya kawal dari BPK. Sebab saya jam 5 sorenya sudah datang SP. Kawal BPKAD. Nah, ini kapan? KBJP Pak. Jam 7 sampai BJP. Jam 8 harus sudah masuk ke rekening pemilik rekening. Masuk. Makanya pas kapan TKD, jadi ulah gara-gara asal 5 juta itu 2 juta. Oke, siga poluan jeung polisi. Karena ada gap selisih gaji itu dipertanyakan tidak bisa online. Jadi lelaki itu udah cantoba, istri oke sama. Saya paling riskan di dinas itu. 1 bulan itu rata-rata yang cerai itu 7 yang cerai. Dari 7, 5 istri yang menggugat cerai pada suaminya. Saya tarik tanda tangan rekom KBKD soal ulang. Itu kurang. Nah ulang saya teh sedih saya teh. Gimana melewati hatinya? Dan saya makin di majikan. Saya istri saya dipakai ini. Saya digantung. Dan terhayang sama orang majikan di kota Garut. Dan saya itu masih normal hidup. Ningali ngora kolot masih apal. Kecuali mesti apal kolot jeung ngora. Hanya satu yang di benak saya. Satu hal.
Ayeuna makan awak menang geus peo terus kokolot terus. Saya ingatnya waktu dulu ada tersangsara jeung urang ari geus kieu diceraikeun. Asa teu adil saya hidup teh. Mata inget deui. Jadi makanya kan saya dijalankannya berdua di rumah kontrakan kerja supir saya. Tapi saya mah tersodomi gitu. Aman. Jadi nggak bolong malam. Jadi makanya saya setiap Sabtu Minggu itu pergi ke rumah. Jadi BPGP aya nu apa pakare setiap Sabtu itu saya tidak hadir karena saya jadwal pulang. Jangan sampai mengkhianati orang yang ada di rumah. Saya kan ayah Pak Didi itu tempat saya kepala sekolah dulu di SD juga dulu. Karena di rumah saya tidak sendirian juga. Saya banyak anak-anak yang harus sendirian. Menyekolahkan diri saya di rumah itu masih ada 7 anak saya. Dalam anak saya hanya 3, satu sudah nikah, satu ditangsi. Jadi menyantuni, menyayangi anak yatim itu sangat luar biasa. Saya rasakan, walaupun kadang-kadang menjengkel. Karena aku sekarang tinggal budak. Saya pulang ke dulu sebenarnya udah takut banget. Jadi saya tepek, nggak beruntung melihat anak-anak sendiri. Sekarang kakaknya saya kuliahkan di IPB. Sudah tidak merasa bahwa saya itu bukan siapa-siapa. Sudah merasa dia itu adalah saya itu adalah orang agak beruntung, orang berubah di sekolah. Tapi kan itu satu. Kalau saya cerita adalah budak, ya memang harus begitu. Jadi ngadidik anak itu tidak mudah. Saya walaupun jadi guru PNS itu 7 tahun, tapi sangat luar biasa. Tapi saya nomor 12 tahun aja. Saya diangkat PNS 2002 dan PNS-nya 2024. Jadi bagi teman-teman semua jangan kecil hati. Tidak ada kata terlambat dalam berbuat. Yang satu, jangan saling menyalahkan, tapi saling memperbaiki. Jangan saling membentak karena menghukum anak. Hukum diri sendiri sudah banyak introspeksi dari diri sendiri. Baca diri sendiri, jangan paling baca orang lain. Kalaulah kita punya satu teman, punya 1000 kesalahan, jangan dilihat 1000 kesalahan. Lihatlah satu kebenarannya dari teman kita. Dan jangan pandai menghukum peserta didik yang tidak sesuai dengan arah pikiran kita. Kecerdasan itu bukan untuk dibungkam, tapi dibuka agar merdeka hidupnya. Tapi kita mengawalnya dengan bagus, mengawalnya. Walaupun susah harus dimulai, teman-teman. Lebih baik tidak banyak bicara daripada banyak bicara menyebalkan orang salah. Kita itu konsentrasi bicara itu cuma 15 menit. Selebihnya tidak benar. Dan saya tahu psikologi semuanya hatinya ingin cepat pulang. Anak pun sama. Terdebat. Maka kewajiban guru lihat karakteristik peserta didik, terus goyang. Dan anak itu hanya 5 menit bertahan, bagus pemikiran.
setelah maghrib kabur semua. Dan saya dipersilahkan memberikan kebebasan kepada kepala sekolah buat kegiatan di sekolah itu jangan terpaku pada kurikulum yang in class atau out class. Belajar itu tidak perlu lama. Lama itu bukan benar. Sehingga anak, bedanya anak ketika masuk dan keluar. Ketika masuk kelas tidak sholat, tapi istilah pasti sholat. Karena itu. Dan saya silakan untuk teman-teman Garut, mereka diajar di tengah sawah, diajar di sawah, mengulah di foto, terus diajar di sawah. Karena tidak punya ruang kelas, kami belajar di sawah. Kan orang masa pakai anak-anak umum ya. Pada Facebook ke apa salah punya. Dan orang resepnya gitu. Resepnya begitu. Ruang kelas. Udah kali orang di foto ruang kelas kosong, dijaga karena Facebook. Kelas ini tidak punya bangku. Kalau bangunan dikasih situ, kita yang serius. Nggak saya menjadi ceria di kelas sekolah, hati negara ini. Tapi saya nggak mau apa dendam, menjadi ceria. Selalu saya sebagai apa pembina kepegawaian di pendidikan ya, terus. Dan saya di PW sekarang sertifikasi teman-teman yang keluar ke sekolah saya kurangkan 80%, saya kan 20 tunai. Mereka ada itu stigma yang laporan sekarang. Saya cek ke kepala sekolah, cuma guru iya dia seragam mendingan pak sumpingnya sok siang ya, kayaknya kurang bikin 50%. TW2 kan nanti saya cairkan di akhir bulan Juni. Saya takut nggak guru tidak karena sakit. Guru nawe untuk apa balas bunyi. Telat itu 60 hari ini cair. 60 hari salah kabatu, hari benar nepak dada. Jangan begitu. Apa orang nggak asup karena lingkaran kurikulum merdeka. Jadi merdeka itu bukan bebas sebenarnya, tapi merdeka yang beretika, merdeka yang beradab. Demikian, terima kasih. Saya yakin Anda ingin terus. Terima kasih sebagai Bu Panitia, Bu Neti, dengan mengucapkan alhamdulillah maka pelatihan penugasan pelaksanaan sekolah putra di provinsi Jawa Barat saya nyatakan ditutup resmi. Terima kasih, selamat jalan dan selamat mudah-mudahan nyampe ke rumahnya masing-masing dan di rumah. Saya titip pada Bapak Ibu kepala sekolah di hari Jumat besok. Insentif bagi teman-teman non PNS sudah saya cairkan Jumat besok cair. Dan bantuan untuk insentif bagi teman-teman PNS ASN yang belum PPG-nya belum bisa pun hari Jumat sebanyak 2.400 guru sudah saya masukkan ke BJP. Tinggal ditunggu hari Jumat. Terima kasih semuanya. Tetap semangat bagi teman-teman guru-guru hebat. Kepala sekolah luar biasa, pengawas yang hebat, juga narasumber yang luar biasa dan mantap. Terus berjuang. Kezaliman itu hadir karena kita berhenti berbuat kebaikan. Jangan salah, jangan berhenti berbuat kebaikan akan kedoliman itu terusir dari lingkungan kita. Banyak orang yang mendolimi kita tapi jangan dibalas dengan kedoliman juga. Kedoliman itu balas dengan kebaikan. Walaupun susah. Terima kasih. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah
inilah rangkaian acara penutupan pelatihan pengibasan pelaksana PSP Angkatan 1. Kami atas nama panitia dan fasilitator yang bertugas mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan pengibasan pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 1. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin saya, wabarakatuh. Neng, ada guru non PNS nggak? Non. Yang paling usianya paling tua mana? Saya. Berapa tahun? 23 tahun, Pak. Nah, usia 51. usia biologis. 51. Umur. Iya, 51. 51 ada? Ada. Apa yuk? Kepala sekolah. Beliau sudah seru aja nih. Di SD mana? SD mana? Salam. Sukarengan. Putra sih. Putra sih. Dan suami di. Tidak mau oke. Oh, jadi kurang saya mau. Pak Habib Keburhan. Nah, ini SDIT Salam, nanti saya kasih mebel satu kelas di perubahan dan kepala sekolah. Paut Pak. Ibu sama guruna 23 tahun, cingnya aku kepala sekolah kita ibu. Ada gaji nggak sabar di masih? Ya, harus. Ibu terus terang saja ya. Pak, 500.000. Sertifikasinya kan 1,5 ya. Tapi kalau udah invasi. Oh iya, udah cukup. Ayo kan budi, nah naon mereka dia budi. Hah? Dari Rekan Pak Abi. Cilawu Pak. Di luar kota tak? Di luar kota? Di luar Garut? Kabupaten Bandung ya? Oh, KBP kan kemarin Pak sedang ke Arab ya. Salam asal ayam wajah sangsara gitu. Oh iya, harus begitu guru, jangan menampakkan lelah itu harus diimbangi dengan dilah. Di TKN itu di mana? Kami kayaknya jadi pasien apa yang luar ya satu di perubahan siapa saja. Pilih Abi Hilal. SD gitu kapan? Mangga, Pak. Abi janji. Hatur nuhun Bapak. Ayo Pak Dokter yang Pak Ayu. Dosi janji. Motor mobil. Kan? Ya ayam beler. Ada. Ya iya Kabupaten Bandung Barat pesisir. Terus gitu. Terima kasih Pak Kadis. Bapak berkenan kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Pak Kadis dan Bapak Ibu fasilitator boleh berdiri di depan untuk peserta yang lain.